format-format luar itu, kemudian juga publikasinya mungkin juga sudah mendunia begitu ya. Tapi kalau kita memang publikasinya di Indonesia ya kita gunakan format kita ejaan bahasa Indonesia. Karena ini kan sudah disosialisasikan oleh pemerintah lewat ujian-ujian ya, bahkan saya katakan masuk ke pegawai negeri saja ujian daftar pustaka masih ada. Kalau Anda memilih misalkan formatnya yang tahun di belakang kan secara format tidak salah karena itu MLA. Tapi ketika di ujian Anda memilih itu ya Anda akan dianggap salah. Karena di ujian di Indonesia pada umumnya mengharuskan jawaban dengan standar format EBI begitu. Nah, makanya saya ingin, mengapa saya tambahkan ya saat setengah jam hari ini, karena saya ingin bahwa Anda tahu benar penulisannya dan tahu kesalahannya begitu. Silakan ada yang bisa menayangkan pekerjaan Anda tentang format EBI, penulisan daftar pustaka dengan format EBI. Ada yang bisa ditayangkan? Karena kalau tidak ada ya susah untuk melihat benar dan salahnya ya. Rizky sudah membuat belum Rizky dengan format EBI? Kalau format EBI kurang tahu benar atau enggak sih, Bu. Tapi Ya kalau makanya ditayangkan gitu. Yang penting Anda sudah membuatnya dulu gitu. Iya, Ibu. Karena kan harus manual ya. Sudah, Bu. Nanti siapa yang bisa menayangkan hasil dengan menggunakan format Mendeley atau menggunakan format yang ada di Word ya, references itu, bibliografi. Nanti tolong ditayangkan juga. Rizky bisa ditayangkan, Rizky yang format EBI? Saya yang Word aja kata, Bu. Mau yang Word. Saya mau yang Word. Yang pakai references itu, aplikasi. Ya, ada nggak yang sudah membuat dengan format EBI? Fadil, sudah Fadil? Sudah, Bu. Coba tapi ditayangkan nggak tahu benar, Fadil. nggak tahu enggak. Iya kan kita belajar Fadil semua. Kalau Ya, Bu. kita tuh harus percaya diri ya dengan yang kita buat ya. Kalau salah kan tinggal diperbaiki gitu loh. Kalau Anda sudah yakin benar ya nggak usah dikoreksi kan gitu loh ya. Itu ya hati-hati tuh. Tingkat kepercayaan diri kita ya, belajar itu juga perlu ya. Kalau kita sudah tidak percaya diri mau belajar gimana ya. Sudah ada, Bu. Sudah terlihat ya. Kita lihat ya format ke sampingnya, format EBI itu adalah nama, tahun, judul, kemudian sarana publikasi. Kalau media cetak, kotak dan penerbitnya. Kalau media elektronik adalah lamannya ya, atau juga webnya, atau emailnya, blognya, dan sebagainya. Nah, ini kita lihat susunan ke sampingnya sudah nama, tahun, judul, sarana publikasi sudah tepat ya. Kemudian kita lihat susunan ke bawahnya pun ini sudah benar, disusun secara alfabetis setelah nama dibalik. Spasinya juga sudah tepat, satu baris dengan baris lain spasinya rapat, kemudian antar referensi spasinya renggang, sudah benar. Kemudian penulisannya pun ini tepat ya, dengan hanging paragraf atau alinea bergantung. Baris pertama dari margin kiri, baris kedua harus menjorok. Ini udah banyak yang benar ya, Rizky, Fadil ya. Nah sekarang kita lihat cara penulisannya, kaidah-kaidah kebahasaannya ya. Kalau Anda menulis seperti ini, metode elemen repository UMSU ya, ini pasti bukan buku, ini pasti artikel. Ya. Nah, kalau ini artikel, maka judul itu tidak dimiringkan, melainkan dengan tanda kutip. Ya, jadi berikan tanda kutip, hurufnya ganti dengan huruf pika, ya, huruf tegak ya. Jadi ini publikasinya ada di repository Universitas M-nya, Muhammadiyah Sumatera Utara gitu ya. Nanti itu diperbaiki ya, atau Rizky sekalian aja, Fadil sekalian perbaiki, Fadil langsung tegakkan hurufnya, beri tanda kutip. Ya hurufnya di situ tanda kutip. Nah, kemudian ini mengambil informasinya dari media elektronik. Apa kesalahannya di sini? Tidak ada pengunduhan tanggalnya ya. Jadi kurung buka, misalkan anggaplah hari ini kita mengambil 23 Desember, kurung buka. Jadi nggak perlu ditulis kata diakses atau diunduh langsung saja 23. Enggak, betul di situ.
Anda spasina gitu. Kurung buka 23 Desember 2021. Ya, kalau kadang-kadang kalau kita menggunakan aplikasi itu sudah ada otomatis dengan jam misalkan ya dan sebagainya. Tapi yang penting adalah tanggal, bulan, dan tahun pengaksesan ya. Tapi tidak perlu ditulis di akses begitu. Kemudian, nah nomor 2 ini pasti dokumen ya, pelatihan ahli perancangan teknis Jakarta. Penerbitnya apa ini, Rizky? Tidak ada, Bu. Tidak ada, ini lembaga ya, coba dilihat, pasti ini adalah penerbitnya ya Departemen Pekerjaan Umum ya, lembaga juga biasanya Jadi seperti itu ini ya. di ke Ya, belakang, Bu. ya itu kan nama lembaga, enggak, itu tetap di depan, Oh, karena di depan. kalau tidak ada nama, maka lembaga lah yang bertanggung jawab begitu ya, sebagai pengganti nama. Dan ini pasti diterbitkannya juga oleh Departemen Pekerjaan Umum. Jadi selain sebagai lembaga, dia juga sekaligus penerbit. Titik 2 di situ, Jakarta, titik 2. Nah, kemudian PASTE, Departemen Pekerjaan Umum, ya. Sama seperti misalkan dulu ya ada buku-buku ajar yang diterbitkan oleh Polban. Nah, itu tim ya, sehingga tidak ada nama misalkan kan di sana ditulis misalkan tim matematika. Nah, penerbitnya adalah Polban begitu ya. Kemudian, nah kembali lagi yang Dinas PU itu, ini kita ambil dari web ya, pasti itu bukan buku ya, bukan buku elektronik juga, apalagi dengan judul artikel, judul seperti ini pasti artikel. Maka itu pun harus dengan tanda kutip. Kemudian kembali lagi ada tanggal pengaksesan, kata diakses pada tanggalnya dibuang saja. Ya, kemudian untuk nomor 3 ini ada 2 nama atau 3 pengarang atau 2 pengarang, Fadil? 3, Bu. 3. Nah, kalau 3, kita cukup memasukkan nama orang pertama yang dibalik, nama orang kedua dan ketiga itu tidak dibalik. Jadi kalau ini kenapa disingkat S-nya ini? Kalau format EBI, kecuali kalau memang ditulisnya sudah singkatnya pengarangnya misalkan S. Edi, kemudian M. Hasan, H. Husaini. Kalau memang seperti itu betul di sini Anda tuliskan. Tapi kalau ternyata di dalam bukunya atau sumber referensi yang kita gunakan tidak disingkat, nah untuk format EBI itu ketika dibalik tidak disingkat. Misalkan kalau dalam buku itu namanya misalkan Suharsono Edi, maka kita tuliskan Edi, Suharsono begitu ya. Koma mungkin ini Muhammad Hasan, kemudian misalkan dan H. Husaini ya, misalnya seperti itu. Jadi ini tolong dicek lagi bagaimana penulisan nama pengarang dalam buku tersebut ya. Nah, kalau 3 orang ini kita bisa hanya menuliskan nama orang pertama, kemudian orang kedua dan ketiga tidak dituliskan, tapi diganti dengan DKK dan kawan-kawan. Anda boleh tuliskan seperti itu ya. Ini juga sama, tanggal pengaksesannya belum ada ya. Kemudian nomor 4, kembali lagi nih judul artikel harus diperbaiki, pengetik tanda kutipnya. Ini semua hampir dari artikel ya. Jadi Abdul Malik Imanuddin menjadi Imanuddin, Abdul Malik, betul ya. Jembatan gantung itu dengan tanda kutip, hurufnya biasa. Ya, ini semuanya dari lebih banyak dari elektronik, maka tanggal pengaksesannya jangan lupa ya. Yang Prasetyo Slamet itu apa? Buku atau apa? Coba lihat paling bawah. Oh, masih juga dari Masih, Bu. Ya. Yang buku itu yang ini Supriyadi. Ya, itu buku ya, Yogyakarta Beta Offset ya, sudah benar. Supriyadi, Bagus Supriyadi dengan Agustus Muntohar ya. Oke. Ya, jadi ini sudah benar, hanya tinggal memasukkan tanggal-tanggal pengaksesan dari masing-masing informasi yang menggunakan media elektronik ya. Terima kasih Fadil. Sekarang Rizky silahkan. Baik, Bu. Jadi diingat ya, format ke sampingnya, anak saya dulu menghafalnya Nata jual koper gitu. Nama, tahun, jual itu judul,
koper itu kota dan penerbit misalkan. Karena dulu kan nggak ada media elektronik ya. Ketika apa dulu istilahnya Ebtanas atau apa ya, menghafalnya begitu, menganalogikannya. Nah, sekarang susunan ke bawahnya tanpa ada penanda apapun di kirinya, 1, 2, 3, tidak ada ABCD, tidak ada strip-strip begitu, tapi dituliskan berdasarkan alfabetis setelah nama dibalik ya. Ini menggunakan format apa, Rizky? APA, MLA, atau APA. IEEE? APA ya. Ya, jadi kalau APA, nama setelah dibalik itu akan disingkat ya. Mungkin ini Sari Oi ini O-nya mungkin siapa ya namanya, mungkin Ogan ya. Ogan Sari barangkali. Jadi setelah kita balik harus disingkat ya. Kemudian ini judul ya dari repositori pasti bukan buku ini Rizky, sehingga tadi sama tulisannya harus ditegakkan menggunakan tanda kutip. Nah di sini karena Anda menggunakan aplikasi, jadi ketika memasukkan ya memasukkan referensi informasi dari referensi itu harus sudah di situ ditulis dengan benar begitu. Jadi ketika analisis itu jangan dimiringkan ya dengan tanda kutip begitu. Nah ya Bu, caranya gimana ya Bu? Kenapa? Buat Harusnya biar kembali gak lagi miring. ke ini. Anda kembali ke sumber data Anda. Jadi ke bank informasinya begitu ya istilahnya. Ketika Anda memasukkan ininya referensi, Nggak ada. Tuh, Anda kan sudah memasukkan, berarti kan bisa. Nah di sini. Nah ketika ini Anda memperbaikinya di sini, ya. Jadi diperbaiki. Lihat Coba. ya, Bu? Tadi apa yang urutan pertama itu? Sari Ini di Oktaviani. Edit. Nah, itu di situ Anda masukkannya harus sudah sudah dengan tanda kutip. Tadi judul artikelnya itu nama webnya itu, bukan judul artikel ya. Harusnya Nggak ada, Bu. Sebentar. Pengarang, nama web, daun. Ini untuk dokumen. Coba cari untuk artikel, klik tipe sumbernya tuh di atas. Ya. Di tipe sumber ya klik. Nah, itu artikel jurnal. Nah, ini kan ada terganti nih sudah nih. Pengarang kemudian judul, ya. Nah, jadi di sini Anda sudah harus menggunakan tanda kutip begitu. Ya, seperti itu ya. Nama jurnalnya apa tadi? Repositori apa? Apa tadi itu ya? UPI ya, repositori UPI ya? Iya, kayaknya. Nah, jadi itu repositori UPI atau apa tadi saya lupa ya. Kemudian tahun sudah halamannya kalau tidak ada juga tidak dimasukkan tidak apa-apa ya. Nah jadi begitu dimasukkannya adalah di dalam dokumen atau juga dalam bank data kita begitu ya. Nah sehingga sudah langsung kan berubah ya. Kalau Anda kan kemudahannya menggunakan aplikasi ketika misalkan harus diubah ke MLA atau juga ke bentuk lain, Anda tinggal klik saja format-format itu, maka dengan sendirinya akan berubah asal ketika Anda tadi memasukkan informasi ke bank datanya, katakanlah bank datanya itu harus benar ya, seperti di sini nih. Ini juga kan artikel nih. Kalau tanpa tahun nggak usah ditulis TT ya, nggak usah ditulis tanpa tahun, kosongkan saja. Itu dengan sendirinya tidak akan muncul begitu ya. Kemudian di sini berarti harus diperbaiki lagi nanti dengan huruf tegak dengan tanda kutip. Tidak ada buku ya. Ini semuanya dari media elektronik ya. Ya Bu, tidak ada. Kemudian kalau misalkan di dalam itu tidak ada sarana tanggal pengunduhan atau akses informasinya, karena kalau di dalam laptop yang keluaran tahun 20 itu ya, 2021-20 itu sudah ada tuh untuk memasukkan tanggal pengaksesan ya. Nah, Anda nanti ditulis saja di situ di sarana publikasi di webnya tuh ya. Repositori UPI Edu, tulis tanda kurung tanggal berapa Anda mengaksesnya ya, itu bisa di situ dimasukkan. Baik, Bu. Coba dilihat nih ya. Nah, jadi ini keuntungan dari kita menggunakan aplikasi begitu. Tinggal ubah dasarnya, kemudian nanti Anda akan mendapatkan perubahan itu
Ya, tinggal diklik versi apa yang mau Anda gunakan, itu akan dengan sendirinya muncul seperti itu ya. Nah ini kan situs web nih, coba barusan dari situs web, ini dari jurnal. Nah ini kan nih URL-nya ya, nah, di sini tinggal kita tempatkan saja ininya tanggal pengaksesan kita ya, misalkan coba dalam kurung 23 Desember 2002. Ya 2001 ya. 2021. Coba oke, muncul. Ya, di sini nih sudah terlihat langsung tanggal pengaksesannya begitu ya. Jadi sangat mudah sekali ya. Apalagi kalau mau dikaitkan dengan pengutipan ya. Kalau Anda kaitkan pengutipan tuh menggunakan aplikasi Mendeley itu sangat mudah. Mendeley itu kan bisa diakses secara gratis aja, cari yang gratis ya. Jadi kalau Mendeley Anda bisa menyimpan tadi informasi-informasi buku yang kita gunakan itu bisa digunakan kembali untuk menulis artikel lain misalkan ya. Misalkan sekarang Anda nih menulis menggunakan 10 referensi. Kemudian Anda ada tugas lagi, harus menulis lagi. Nah, mungkin informasi dari buku-buku yang lama itu Anda gunakan kembali begitu. Anda nggak perlu memasukkan lagi sumber informasi buku yang baru. Kita bisa menggunakan buku-buku yang ada itu, kemudian kita tambah lagi dengan referensi yang lain. Jadi itu seolah-olah menjadi sumber data ya. Itu kemudahan pertama dari Mendeley. Yang kedua, ini dikaitkan dengan pengutipan Mendeley itu. Jadi ketika misalkan kutipan itu apakah sudah tertera atau belum sumbernya di daftar pustaka, dengan menggunakan aplikasi Mendeley itu bisa terlacak dengan cepat begitu. Nah, ketika misalkan kalau itu sumber kutipan, kita kan bisa lihat ya dengan membloknya begitu. Nah, kalau itu sudah ada sumber bukunya di dalam bank data kita, sehingga nanti bisa dimasukkan ke dalam daftar pustaka, nanti akan ada di bayang satu lagi di shadow yang jadi ada 2 shadow di situ. Shadow pertama blok kita, shadow yang kedua adalah menunjukkan informasi sudah ada di bank data dan sudah ada di daftar pustaka ya, sehingga ini akan terlacak begitu. Tidak mungkin ada kutipan atau citasi tanpa ada sumber referensinya. Kalau dengan Mendeley itu mudah melacaknya seperti itu ya. Nah, Anda dicoba-coba sajalah coba cari Mendeley yang gratis ya, diinstal, kemudian Anda memasukkan username Anda, biasa password, itu akan berlaku selamanya ya kalau kita rajin menggunakan aplikasi tersebut gitu. Baik, Bu. Terima kasih Rizky. Ada yang mau ditanyakan untuk yang lain? Jadi Anda nanti makalah Anda itu membuat daftar pustakanya dalam 2 versi. Jadi sumbernya sama saja. Versi pertama adalah format EBI yang harus dikerjakan secara manual karena belum ada di aplikasi. Nah, satu lagi dengan menerapkan aplikasi gitu ya. Boleh tadi mengambil dari aplikasi Word di referensi laptop Anda, atau Anda mengambil dari menggunakan aplikasi Mendeley, etiket ya, eNote juga ada itu ya, bisa kita gunakan. Itu jadi tugas Anda itu membuat sebuah makalah yang kelengkapan awalnya 5, yang 1 diibaratkan tentang halaman pengesahan itu ibarat sajalah ambil. Jadi ada halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar gambar atau tabel. Masuk ke bagian inti, kemudian bagian kelengkapan akhirnya adalah daftar pustaka ya. Nah, tugas ini dikumpulkan 2 hari menjelang UAS ya. Jadi hari Rabu tanggal 5 itu harus sudah masuk ke GCL ya. Nah, mudah-mudahan sih harusnya Anda sudah mendingan. Sekarang kan sudah di terakhir nih, sudah punya draft, Anda rapihkan ya, sehingga nanti ketika ujian itu sudah fokus untuk mempersiapkan UAS-nya begitu. Jadi selesaikan tugas-tugas itu kalau bisa dalam minggu ini. Minggu depan agak santai sebentar, kemudian Anda kerja keras lagi untuk menghadapi UAS begitu ya. Harusnya sudah seperti itu. Saya dulu kalau menjelang 1 minggu UAS tuh udah tidak membaca buku-buku tebal lagi ya. Saya sudah membuat ikhtisar begitu. Saya dulu senang kalau lagi dari zaman S1 ya, kalau saya itu belajar itu,
sering menggunakan kertas yang dilipat-lipat begitu ya. Jadi kalau saya misalkan membaca sebuah buku, kemudian saya membuat ikhtisarnya begitu ya. Nah, saya buat misalkan dalam kertas seperti ini, gitu ya. Nggak kelihatan ya, ini ada layarnya atau diinikan seperti ini gitu. Jadi saya tulis ikhtisar-ikhtisar atau saya buat gambar tuh di sini. Jadi kalau misalkan saya bawa kemana-mana tuh nggak usah membawa buku tebal lagi, saya tinggal membawa ini 1 halaman, ini halaman. Jadi belajar sudah dalam format seperti ini. Dan ini terbawa ya sampai kuliah di S3 tuh saya selalu seperti itu. Jadi ketika saya membaca buku, pasti saya membuat ikhtisarnya atau ringkasannya gitu, sehingga ketika mau ujian nggak lagi bawa buku tebal gitu ya. Jadi kemana-mana tuh bisa dibawa begitu ya. Sambil nunggu, misalkan kita ke kantin nunggu pesanan makanan, kita bisa baca. Sambil nunggu apa bisa kita baca ya. Tapi memang pekerjaannya adalah sehari-harinya baca ya. Mahasiswa tuh harus sudah punya waktu membaca. Anda kan sebetulnya kalau sekarang tuh saya lihat membaca Anda tuh cukup intens ya. Tapi sumbernya bacaannya itu yang kurang tepat ya. Mungkin lebih banyak membaca oke.com ya, gosip melulu misalkan. Atau senang sekali membaca IG orang lain begitu ya, orang-orang terkenal, tidak ada salahnya. Tapi mungkin itu bisa dikurangi. Tapi mulailah membaca e-book, mulailah membaca artikel begitu ya. Jadi kalau misalkan sehari Anda sudah punya waktu aja minimal setengah jam lah atau 15 menit, tapi fokus untuk membaca hal-hal yang sekait dengan bidang ilmu begitu ya. Nah, atau misalkan nanti variasikan dengan fiksi dan sebagainya. Itu harusnya memang begitu. Kerjaan mahasiswa itu baca ya. Mau Anda sampai tingkat nanti S3 juga pekerjaannya baca analisis. Kalau S3 ditambah. Kalau sekarang diploma S1 itu kan hanya baca aja seperti itu. Nah, itu harus dikondisikan oleh Anda ya. Nah, karena Anda mahasiswa. Saya katakan mahasiswa itu harus 5 menit lebih cepat dari dosennya. Bukan kehadiran di kelasnya, bukan. Tapi ilmu Anda tuh harus lebih maju dibanding dosennya, begitu. Sehingga ketika tidak tahu, nah Anda tanya ke dosennya. Nanti dosennya kan akan mencari tahu kalau dia juga tidak tahu. Atau paling tidak bisa dianalisis lewat grand teori atau teori-teori utama, teori-teori babon begitu ya. Nah, itu yang seharusnya dilakukan. Jadi tidak ada kegiatan Anda selain baca. Kalau label Anda adalah mahasiswa, begitu ya. Itu saja untuk materi. Jadi kita selesai sampai dengan konvensi naskah kemarin ya. Bahan UAS atau materi UAS itu adalah materi yang kita pelajari dari minggu ke-9 sampai hari ini. Jadi materi-materi yang sebelum UTS itu tidak akan diujikan lagi. Materi minggu ke-1 sampai 7 tidak akan diujikan lagi, tapi yang diujikan di materi 9 sampai dengan hari ini ya. Memang fokus kita ke dalam karya tulis ilmiah, penulisan laporan ilmiah. Tapi kan mau tidak mau terkait tuh aspek bahasa, aspek pengutipan dan sebagainya ya di dalam materi penulisan laporan ilmiah ini. Kemudian bentuk soal masih ada objektif tes dan subjektif tes ya. Hanya objektif tesnya apakah nanti dalam bentuk pilihan ganda atau esai terstruktur atau juga mencocokkan, itu saya juga belum tahu karena sampai hari ini tim pembuat soalnya juga belum menyerahkan untuk divalidasi ya. Saya juga belum dapat informasi apakah sifat ujiannya tutup buku atau buka buku ya. Yang penting Anda siap saja lah ya. Nah, kemudian saya berharap UAS ini dilakukan dengan halalan thayyiban ya. Jadi kalau kemarin ketika UTS ada yang hilaf begitu ya, mengerjakannya dengan kerjasama atau juga mendapat jawaban dari orang lain, nah mudah-mudahan ketika UAS ini tidak Anda lakukan lagi ya. Karena kemarin kan terindikasi UTS-nya banyak yang kerjasama di kelas-kelas lain juga begitu. Sehingga tim dosen itu memutuskan bobot UTS itu diperkecil ya, jadi tidak besar. Nah, nanti UAS juga saya berharap tidak terjadi seperti itu. Karena gini, pengalaman 34 tahun saya mengajar ya, komposisi bobot nilai 40, 30 itu yang paling aman untuk mahasiswa.
Jangan Anda anggap kalau misalkan tugas jadi 50% itu nilai akan lebih baik, tidak ternyata ya. Nah, jadi kami pernah mencoba dengan komposisi 25, 25, 50 atau misalkan 40, 35, 25, ya itu pernah seperti itu. Tapi yang paling aman untuk mahasiswa itulah 40, 30, 30. Nah, sekarang kan dengan kemarin keputusan rapat tim bahasa Indonesia UTS akan dikecilkan, kita belum bisa melihat nih ya hasilnya seperti apa. Apakah nanti lebih banyaknya di rank nilai itu B ke bawah misalkan gitu ya, atau di rank CB atau DC itu kan belum terlihat. Jadi saya berharap cobalah UAS ini Anda kerjakan dengan halal dan tertib ya seperti itu. Kemudian mengakhiri perkuliahan ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf bila perkuliahan ini jauh dari ekspektasi Anda semua ya, karena kami dosen memang hanya membuka ya tentang pengetahuan tersebut, kemudian diberikan informasi secara global. Nah, selanjutnya adalah mahasiswa yang harus mengeksplorasinya begitu ya. Memperdalamnya, membandingkannya dengan yang lain dan sebagainya. Jadi semua dosen pasti akan seperti itu. Tidak akan menjelaskan sampai hal teknis detail, tidak. Karena itu adalah yang harus Anda lakukan sebagai mahasiswa ya. Kalau di tingkat 1 saya kira pemberian materinya seperti saya itu masih detail gitu ya. Tapi kalau semakin nanti pendidikan Anda tinggi, tingkat kelasnya tinggi, nah dosen itu jarang yang akan menyampaikan secara detail sekali begitu. Tapi Andalah yang dipaksa untuk mencarinya ya. Misalkan pada mata kuliah perancangan, pada mata kuliah ilmu ukur tanah begitu ya. Nanti dosen bisa menjelaskan garis besarnya, selanjutnya Anda cari informasi dan Anda praktikkan begitu. Jadi memang berat kuliah di Polban dibandingkan dengan perguruan tinggi lain ya. Tapi kan rewardnya adalah lulusan Polban cepat diserap bekerja di dunia usaha begitu ya, dunia industri. Itu rewardnya kita. Karena sampai sekarang kita masih baik, lulusan kita masih dinilai baik oleh pengguna ya, oleh usernya lulusan-lulusan dari Polban itu. Dibandingkan ada beberapa politeknik misalkan yang sudah mulai di blacklist ya lulusannya. Diterima sih diterima itu misalkan lamarannya, tapi ketika prosesnya tidak dianggap ada begitu ya. Nah, Polban alhamdulillah sampai sekarang kita masih juga baik ya lulusan kita. Dan tahun depan, tahun 22 ini insya Allah kita akan berubah statusnya, tidak lagi Satker, tapi akan menjadi BLU. Ya, ini akan lebih berat lagi bagi semua sivitas akademika Polban ya, bagaimana untuk mempertahankan Polban. Jadi dananya nanti tidak lagi dari pemerintah, tapi usaha kita sendiri begitu ya, seperti itu. Ya, selamat belajar, sukses untuk Anda, kejar untuk optimal di semester 1 ini ya. Siapa tahu ada yang masih tergoda dengan SBMPTN misalkan ya, sehingga Anda nanti semester 2 mempersiapkan diri, mengganggu kuliah Anda di Polban, mungkin nilai semester depan Anda nanti tidak baik gitu. Kalau semester 1 sudah lulus penuh, semester 2 karena gangguan SBMPTN tadi, misalkan Anda jadi lulus percobaan, kan nggak di DO ya. Kan kalau DO tuh kedua-duanya LP, DO langsung ya. Jadi kalau sekarang lulus percobaan, semester depan Anda lulus percobaan, DO itu mudah sekali dilakukan Polban. Biasanya nggak pakai rapat-rapat yang panjang-panjang begitu. Kalau untuk tingkat 1 itu ya, supaya maksudnya adalah Anda bisa segera pindah dari Polban, mencari sekolah lain begitu. Tapi kalau DO misalkan mau proses DO di tingkat 2 ya, semester 4 atau di semester 6, 7 tuh prosesnya lama sekali itu. Ya rapat-rapatnya tuh lama ya, kadang-kadang sampai diundang orang tua dan sebagainya ya. Nah itu biasa seperti itu. Jadi berprestasilah dengan baik semester ini, sehingga ketika Anda mau mencoba lagi SBMPTN di semester 2, kuliah Anda tidak optimal di Polban, Anda masih tetap selamat begitu. Karena kan belum tentu SBMPTN-nya lolos lagi ya. Kalau tidak diterima lagi kan Anda masih punya status sebagai mahasiswa Polban ya. Tapi kalau sekarang LP semester depan terganggu LP lagi ya sudah akan di DO itu ya. Jadi nggak boleh kan lulus percobaan 2 kali berturut-turut, itu harus sudah di DO gitu. Jadi pelajari lagi tuh peraturan-peraturan akademis, strategikan ya, bagaimana Anda untuk
mencapainya. Paling tidak selamat dulu lah. Ya, status Anda sebagai mahasiswa tidak tercoret dari Polban begitu ya. Ya, itu saja yang ingin saya sampaikan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu ya secara daring kalau Anda mungkin nanti ke kantin MKU ya. Di sekali kantin MKU di gedung MKU. Nah, biasanya kita suka mahasiswa dengan dosen sering berpapasan di situ ya. Saya akhiri pertemuan hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup ya karena ini harus segera masuk lagi ke Zoom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, maaf ya Pak. Pamit. Saya